Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gina Puspita Maharani dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit materi mengenai pengembangan kreativitas peserta didik. Selamat menonton dan disimak ya. Definisi kreativitas. Secara istilah, kreativitas berasal dari bahasa Inggris yaitu to create, yang berarti mengarang atau membuat sesuatu yang berbeda baik bentuk, susunan, ataupun gaya dari yang lazim dikenal orang. Definisi lain menurut Maslow dan Munandar pada tahun 2003 adalah kreativitas merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu kebutuhan akan perwujudan diri atau aktualisasi diri dan merupakan kebutuhan paling tinggi bagi manusia. Kreativitas sendiri terdiri dari dua unsur. Yang pertama ada kefasihan dan yang kedua ada keluasan. Kefasihan yang ditunjukkan oleh kemampuan menghasilkan sejumlah besar gagasan pemecahan masalah secara lancar dan cepat. Yang kedua, keluasan yang pada umumnya mengacu pada kemampuan untuk menemukan gagasan yang berbeda-beda dan luar biasa untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah ciri umum kreativitas. Ada beberapa macam kreativitas yang dimiliki oleh individu yang kreatif. Menurut Guilford, membedakan antara ciri kognitif atau aptitude dan ciri afektif yaitu non-aptitude. Secara umum, ciri kognitif berhubungan dengan proses berpikir yang meliputi kelancaran seperti mencari jawaban dan jalan keluar alternatif dalam menghadapi sebuah masalah, kelenturan, memperkaya, dan memerinci. Sedangkan ciri afektif adalah ciri yang lebih berkaitan dengan sikap atau perasaan yang meliputi rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang oleh kemajemukan, sifat mengambil resiko, dan sifat menghargai. Kemudian, kreativitas sebagai kebutuhan hidup. Dengan adanya kreativitas, seseorang dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Tentu, setiap orang akan memiliki solusi yang berbeda-beda, namun dengan kreativitas, mereka akan mencari gagasan terbaik untuk mengatasi sebuah persoalan. Tentu, bila seseorang tidak memiliki kreativitas, maka akan sulit bagi seseorang untuk mengatasi permasalahan dan menciptakan kehidupan yang produktif. Seseorang akan cenderung untuk bermalas-malasan dan mudah menyerah dalam menghadapi sebuah persoalan. Kreativitas juga biasanya muncul dari sebuah ketertekanan, namun tidak selamanya gagasan-gagasan itu lahir dari sebuah kesulitan. Dalam sebuah kebebasan dan tidak ada ketertekanan, kreativitas pun dapat muncul akibat adanya tuntutan, kebutuhan, ataupun adanya tujuan yang hendak dicapai. Hal tersebut akan mendorong manusia untuk melahirkan ide-ide cemerlangnya. Maka tak salah bila suatu manusia ataupun kreativitas bukanlah sesuatu yang lahir hanya dari sebuah ketertekanan, melainkan sesuatu yang lahir sebagai suatu kebutuhan hidup. Permasalahan kreativitas dalam pembelajaran. Mengutip latar belakang dari dokumen kurikulum 2013, disebutkan bahwa agar peserta didik menjadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, maka diperlukan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sayangnya sejauh ini banyak guru yang hanya mengandalkan berpikir konvergen tanpa pemberian atau memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan berpikir divergen. Para pendidik atau guru akan dapat melakukan pembinaan kreativitas terhadap peserta didiknya jika para pendidik atau guru telah membiasakan diri untuk berpikir kreatif. Sebaliknya, jika terbiasa berpikir atau menggunakan pemahaman yang konservatif atau bahkan berfaedah, maka pembinaan kreatif itu sendiri mustahil untuk dicapai. Selanjutnya adalah peran guru dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Setiap orang memiliki potensi untuk melakukan aktivitas yang kreatif. Setiap siswa baru yang memasuki proses belajar, dalam benak mereka selalu diiringi dengan rasa ingin tahu. Pada tahap ini, guru diharapkan untuk merangsang siswa untuk melakukan apa yang ditanamkan atau dinamakan dengan learning skills accurate. Misalnya, dengan jalan memberi kesempatan siswa untuk bertanya atau questioning,
menyelidik atau inquiry, dan mencari atau searching, menerapkan atau manipulating, dan menguji coba atau experimenting. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kreativitas siswa, antara lain, yang pertama, guru menghargai hasil-hasil pemikiran kreatif siswa. Yang kedua, guru respect terhadap pertanyaan, ide, dan solusi siswa yang tidak biasa. Yang ketiga, guru menunjukkan bahwa gagasan siswa tersebut adalah memiliki nilai yang ditunjukkan dengan cara mendengarkan dan mempertimbangkan. Pada tataran ini, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menjelaskan kepada orang lain. Peran kreativitas dalam membantu perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengembangan kreativitas dalam pembelajaran. Untuk mengembangkan siswa yang kreatif, diperlukan guru-guru yang memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berpengetahuan tentang karakter dan kebutuhan siswa kreatif. Yang kedua, guru terampil mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, terampil mengembangkan kemampuan siswa memecahkan masalah. Keempat, mampu mengembangkan bahan ajar sehingga menantang siswa lebih kreatif dan aktif. Kelima, guru mengembangkan strategi pembelajaran individual dan kolaboratif atau kelompok. Dan yang keenam, memberikan toleransi dan memberi kebebasan sekalipun hal itu tidak dikehendakinya, jika ternyata perilaku berbeda itu menghasilkan produk belajar yang lebih kreatif. Kedua, desain kreatif dalam perencanaan belajar. Pembelajaran kreatif yang membuat siswa mengembangkan kreativitasnya. Itu berarti bahwa pembelajaran kreatif itu membuat siswa aktif membangkitkan kreativitasnya sendiri. Mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran berarti mengembangkan kompetensi, memenuhi standar proses atau produk belajar yang selalu diterbarukan. Ketiga, pengembangan kreativitas pasca pembelajaran. Yang pertama, memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi kreatif. Yang kedua, meningkatkan pemikiran kreatif melalui banyak media.